Peringkat 34 dunia, Bandara Soekarno-Hatta jadi salah satu bandara terbaik dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lebat Studio. Bagi mereka yang baru pertama kali melewati channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bertemu di channel ini. Dan bagi mereka yang tidak jamu-jamu untuk support channel Lebat Studio, saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya mendoakan semoga Anda sentiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat, samping insan yang tersayang, dihindari daripada segala malapetaka, dihindari pada wabak yang melanda dunia pada ketika ini, guys. Dan makluman, kalau Lebat Studio merupakan salah satu channel YouTube daripada sama Malaysia dan lebih kepada konten video reaction, guys. Dan pada kali ini Lebat Studio tertarik dengan satu posting video daripada channel Jurnal 12, guys. Dan video ini berdurasi dalam 12 menit 16 saat, guys, dan bertajuk luar biasa, examination Bandar Soekarno-Hatta jadi bandar terbaik di dunia, guys. Wow, apa kata kalau kita terus simak video ini? Kita jangan melengah-lengah, guys. Ayo kita terus simak video ini. 3, 1, go. Jurnal 12, Bandar Soekarno-Hatta di dunia. Oke. Peringkat 34 dunia, Bandara Bandar Soekarno-Hatta jadi salah satu bandar terbaik dunia. Wow. Bandara Soekarno-Hatta menorehkan pencapaian baru. Bandara yang terletak di Tangerang, Banten ini berhasil naik peringkat untuk kategori bandara terbaik di dunia pada ajang Global Skytrack World Airport Awards 2021. Oh, pada tahun 2021, bandar terbaik di dunia. Persero, Muhammad Awaludin mengatakan Bandara Soekarno-Hatta mencatatkan 4 pencapaian pada ajang tahunan ini. Muhammad Awaludin pada Jumat 8 Agustus 2021 mengatakan pencapaian pertama dalam peringkat Bandara Soekarno-Hatta membaik dalam daftar bandara terbaik dunia atau Top 100 World Best Airport. Pada 2021, Bandara Soekarno-Hatta berada di peringkat 34 dunia atau naik dari posisi 35 pada 2020. Kenaikan peringkat di dalam daftar World Best Airport melanjutkan tren positif sejak 5 tahun lalu seiring dengan transformasi digital yang dijalankan perseroan sejak 2016. Sejak menjalankan transformasi digital, peringkat Bandara Soekarno-Hatta berturut-turut naik peringkat dari tahun ke tahun, di mana pada 2017 berada di peringkat 44, lalu pada 2018 peringkat 45, kemudian pada 2019 naik ke peringkat 40, pada 2020 naik ke peringkat 35, dan kini pada 2021 kembali naik peringkat ke 34. Muhammad Awaludin menjelaskan transformasi digital diikuti dengan diterapkannya state of the art technology melalui berbagai produk layanan berbasis digital untuk menghadirkan airport digital journey experience bagi penumpang pesawat. Sejumlah produk layanan berbasis digital yang dihadirkan antara lain Image, Lounge, aplikasi Travelit, Digital Airport Hotel, hingga juga fasilitas K-Train dan lain sebagainya. Kemudian pencapaian kedua Bandara Soekarno-Hatta pada Skytrack World Airport Awards 2021 adalah meraih penghargaan di 2021 COVID-19 Airport Excellence Awards sebagai bandara yang mampu menerapkan protokol kesehatan terbaik, protokol higienis terbaik, dan protokol keamanan terbaik di tengah pandemi COVID-19. Skytrack menyatakan penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi bandara yang mampu memberikan standar tertinggi di dunia terkait sistem kebersihan, social distancing, dan langkah-langkah keamanan lainnya untuk melindungi pelanggan dari COVID-19. Pengukuran dilakukan terhadap area papan petunjuk informasi COVID-19, kewajiban menggunakan masker, tersedianya hand sanitizer, nada social distancing, kewajiban penerapan social distancing termasuk di area makan, prosedur kebersihan atau higienis di protokol keamanan, social distancing di area keamanan dan imigrasi, kebersihan terminal, dan kebersihan kamar kecil atau toilet. Atas pencapaian tersebut, pihaknya sangat berterima kasih kepada para pelanggan atau penumpang pesawat yang menilai Bandara Soekarno-Hatta telah dengan baik menerapkan protokol kesehatan dalam memperhatikan aspek higienis. Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi AP2 dan seluruh stakeholder untuk semakin arah di tengah pandemi ini, memastikan operasional Bandara Soekarno-Hatta dapat selalu dibuka 24 jam setiap hari, menjalin aktivitas udara nasional dan menjalankan peran sebagai pintu utama Indonesia. Protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta juga diperkuat dengan dibukanya Airport Health Center yang menyediakan tes COVID-19 dan vaksin center bagi seluruh penumpang pesawat. Selain itu, AP2 juga menerapkan konsep biosafety dan biosecurity management guna melindungi seluruh pekerja, pengunjung bandara dan penumpang pesawat dari COVID-19.
view Kemudian security. pencapaian keempat pada Skytrack World Airport Awards 2021 adalah berhasil berada di peringkat 6 terbaik dunia pada World's Best Airport by Passenger Number 2021 kategori 20-25 juta penumpang per tahun. Bagi Awaludin, penghargaan dari Skytrack ini menunjukkan bahwa Bandara Soekarno-Hatta masuk 10 besar sebagai bandara terbaik di dunia untuk kategori pergerakan penumpang Terbaik di dunia. 20-25 juta penumpang per tahunnya. Oh, ini memang Skytrack World Airport Awards 2021 merupakan ajang bergengsi kelas dunia yang memberikan penghargaan bagi bandara-bandara terbaik di dunia berdasarkan survei dengan responden yang terlibat berasal dari 100 negara. Kapasitasnya 1,5 juta, tetapi penumpangnya sudah lebih dari 2 juta, sehingga ini dibangun lagi di sayap bagian kanan sana, dibangun untuk kapasitas 3 juta. wow. Proyek Proyek Bandara pengembangan bandar Samratulangi capai 92%. Samratulangi. Indonesia dalam beberapa tahun belakangan gencar membangun infrastruktur bandar udara. Bandar Presiden udara. Joko Widodo beralasan pembangunan bandara di seluruh penjuru Indonesia akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan Bandara Samratulangi di Manado dengan perpaduan konsep tradisional dan modern masih terus berlangsung. Perluasan yang melingkupi terminal penumpang dan fasilitas penunjang bandara lainnya telah mencapai 92% sampai 22 Juli 2021. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura I Persero, Faik Fahmi, dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu 1 Agustus 2021, seperti yang dilansir dari laman Liputan 6. Dia mengatakan pengembangan Bandara Samratulangi Manado dilakukan untuk mendukung pengembangan pariwisata Sulawesi Utara, khususnya Likupang sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Pembangunan bandara ini memperluas terminal penumpang menjadi 57.296 meter persegi dari 26.481 meter persegi. Luasan terminal ini membuat Bandara Samratulangi Manado mampu menampung hingga 5,7 juta penumpang per tahun dibandingkan sebelumnya yang hanya 2,6 juta per tahun. Bagi informasi, pada tahun 2019, Bandara Samratulangi Manado telah melayani 2,2 juta penumpang setahun, dengan 22,7 ribu pergerakan pesawat serta 13.601.241 kg kargo. Sedangkan pada tahun 2020, trafik penumpang Bandara Manado sebanyak 938.705 penumpang, trafik pesawat sebesar 12.435 pesawat, dan trafik kargo sebesar 15.250.319 kg. Meski kondisi industri pariwisata cukup terpukul dengan adanya pandemi COVID-19, Ya betul. yang Pandemik menilai ini yang potensi menjadi pertumbuhan penghalang industri segala-galanya, pariwisata guys. cukup tinggi. Kombinasi tradisional dan modern di bandara dituangkan dalam berbagai aspek ornamen, misalnya sentuhan tradisional berupa motif batik, tarawesan, pardai. Itu ditampilkan dalam bentuk geometris yang menyerupai sebuah perulangan garis sebagai representasi sebuah simbol gelombang kehidupan manusia yang hadir dari dua arah, yaitu arah atas dan bawah. Sementara sisi modern akan tampak pada fasilitas-fasilitas terminal yang berstandar internasional. Bandara Samratulangi Manado juga dilengkapi dengan fasilitas modern mulai dari penambahan fixed bridge yang semula 3 unit menjadi 5 unit, counter check-in dari 30 unit menjadi 45 unit. Area parkir yang semula dapat menampung 350 kendaraan roda 4 nantinya dapat menampung hingga 650 kendaraan. Untuk roda 2 yang semula dapat menampung 734 unit menjadi 760 unit. Bandara Samratulangi Manado merupakan gerbang internasional di bagian utara Indonesia. Sebelum pandemi merebak, banyak penerbangan internasional dari dan menuju beberapa kota di Cina seperti Guiyang, Hangzhou, Shanghai, Shenzhen, Macau, Chengdu, Chongqing, dan lainnya. Berdasarkan data kantor imigrasi TPI 1 Manado, sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 116.144 turis Cina masuk ke Sulawesi Utara melalui Bandara Samratulangi Manado atau meningkat 8,5% dibandingkan tahun 2018. Semakin lama Bandara semakin meningkat. Samratulangi Manado adalah salah satu dari 4 bandara yang ditargetkan selesai pengembangannya pada tahun 2021 ini. 3 bandara lainnya, diantaranya yaitu Terminal 1 Bandara Juanda Surabaya, Bandara Lombok Praya, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melakukan uji coba lokomotif dan uji coba sarana KRDA yang nantinya akan digunakan untuk kereta api Bandara YIA. Ulang tahun Republik Indonesia, rel Bandara YIA siap diresmikan Agustus tahun ini. Pembangunan capai 96%. Wow.
Sebelum kita lanjut, bagi viewer baru, jangan lupa klik subscribe Ya, dan jangan lupa nyalakan subscribe lonceng guys channel notifikasinya Jurnal agar 12 Anda tidak ketinggalan sebab informasi terbaru informasinya dari yang Jurnal sangat 12. padat. Progres pembangunan jalur kereta api menuju Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 96%. Program Strategis Nasional atau PSN tersebut kini telah masuk tahap akhir, yaitu pemadatan balas menggunakan multi-T-temper atau MTT untuk selanjutnya dilakukan uji coba rel. Pada Selasa 13 Juli 2021, PPK Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Area 1 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Deki Martin mengatakan untuk pembangunan jalur kereta api Bandara YIA sampai dengan saat ini sudah 96,32% dan sudah dilakukan pemadatan balas menggunakan mesin MTT atau disebut juga dengan tamping mesin. MTT berfungsi memadatkan batu-batu atau balas di bawah rel kereta api agar rel lebih tahan lama. Deki menjelaskan setelah proses ini rampung, tahap selanjutnya adalah uji coba rel. Uji coba pertama nantinya menggunakan lokomotif tanpa gerbong. Jika ini berhasil, akan dilanjutkan uji coba lokomotif dengan rangkaian gerbong. Adapun serangkaian uji coba tersebut ditargetkan kelar dalam waktu kurang lebih dari sebulan, guna memastikan kelaikan jalur tersebut. Ditargetkan rangkaian uji coba hingga kepastian jalur itu layak digunakan bisa rampung pada awal Agustus 2021. Setelah proses itu kelar, baru kemudian peresmian jalur yang direncanakan berlangsung pada 17 Agustus 2021 mendatang. Deki mengatakan secara umum pengerjaan proyek ini berjalan sesuai rencana, hanya saja diakuinya ada sejumlah kendala yang dihadapi, salah satunya keterbatasan oksigen untuk pengelasan rel. Ia mengatakan untuk sekarang ini pihaknya kekurangan oksigen untuk pengelasan rel karena kini oksigen masih fokus digunakan untuk penanganan medis. Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada 45 rel yang belum dilas. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Adapun untuk sekarang, dari total panjang jalur kereta api 5,4 km, kini tinggal menyisakan sekitar 500 meter yang belum terpasang rel. Untuk stasiun di kawasan bandara sekarang sudah masuk tahap pemasangan overcapping. Deki memaparkan kalau stasiun bandara sudah dikerjakan oleh PT Angkasa Pura I selaku pengelola bandara YIA. Mereka juga sudah membuat konstruksi overcampingnya. Untuk trek di jalur hilir atau yang berada di kawasan bandara sudah rampung 100%. Sedangkan di jalur hulu atau sekitar stasiun Kedundang ke arah bandara masih dalam proses pengerjaan. Ia mengungkapkan pemasangan trek di jalur hulu memakan waktu lebih lama dibandingkan jalur hilir lantaran terkendala bahan baku oksigen untuk pengelasan. Karena itu pihaknya sudah mendatangkan alat bernama Flash Build Welder guna mempercepat proses pemasangan. Alat itu adalah alat yang digunakan dalam proses pengelasan berbasis resistensi listrik. Alat ini digunakan untuk menggabungkan komponen di mana transfer energi disediakan, terutama oleh panas resistensi dari bagian komponen itu sendiri. Dengan metode flash build welding, berbagai ukuran bagian dan bentuk kompleks komponen logam dapat disatukan, termasuk pada rel kereta api. Pimpinan proyek pembangunan Bandara YIA, Tausin Purnama Hadi, mengatakan pembangunan overcapping yang menelan anggaran hingga 28 miliar rupiah ini akan memiliki lebar 20 meter dan panjang 300 meter. Jalur ini diklaim bisa mempersingkat waktu tempuh perjalanan dari Bandara YIA menuju kota Yogyakarta maupun sebaliknya. Durasi yang terpangkas pun terbilang cukup signifikan, yakni hanya 45 menit, lebih singkat dibandingkan melewati jalan raya yang bisa memakan waktu hingga 60 atau 90 menit perjalanan. Demikianlah video daripada channel Jurnal 12. Dan jangan lupa sokong channel Jurnal 12 karena sentiasa memaparkan video yang sangat berinformasi guys. Dan secara keseluruhan apabila saya melihat video ini, saya dapat melihat bahwa pembangunan di Indonesia ini pembangunannya hanya tidak tumpu kepada kawasan bandar, tapi dia menyeluruh guys. Kawasan kampung pun menerima pembangunan, dan bandar pun tidak diabaikan. Dan ini memberi gambaran bahwa pihak pemerintah Indonesia biasa memberi peluang dan ruang kepada masyarakat berbandar untuk menerima pembangunan. Dan dalam masa yang sama, apabila pembangunan ini berada di berbandar, maka dia akan memberi kesan kepada ekonomi keseluruhannya guys. Dan ini adalah satu perancangan ekonomi yang sangat sistematik di peringkat pengurusan kemajuan pembangunan di Indonesia guys. Sekian, Fikal Luas Video, kita berjumpa lagi di next video. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.